Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan kita untuk tadabbur di juz amma. Insyaallah kita masuk dua surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul katakanlah bahwa dialah Allah Ahad yang Maha Esa, Allah as-samad, tempat bergantung. Lam tidak yalid, dia melahirkan atau beranak. Walam dan tidak juga yuladu, dia diperanakan atau dilahirkan. Wa dan lam tidak ada yakun. Wa dan lam tidak yakun ada lahu baginya. Kufuwan itu adalah yang sekufu, yang setara. Ahadun satupun. Qul katakanlah a'udzu, aku berlindung bi terhadap kata kepada Rob al-Falaq, yakni waktu subuh. Rob yang menguasai waktu subuh. Min dari syarri, kejahatan. Ma khalaqa, dari apa-apa yang dia ciptakan, utamanya adalah makhluk yang Allah ciptakan. Wa dan min dari syarri, kejahatan. Ghasikin, malam. Idza, apabila waqaba, malam itu dia telah gelap gulita. Wa dan min dari syarri, kejahatan. An-nafasat, wanita-wanita yang meniup, yakni wanita-wanita penyihir. Fi pada al-uqadi, dari kata akad, tali, temali atau sesuatu yang diikat. Dalam bahasa lain disebut uhud. Wa dan min dari syarri, kejahatan. Hasidin, orang yang pendengki. Idza, apabila hasada, dia sedang melakukan kedengkian. Ibnu Katsir menyebut
surat Al-Ikhlas adalah Makkiyah. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ya Muhammad, Nabi ditanya oleh orang-orang musyrik, ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbaka, tolong beri ciri-ciri Tuhanmu. Fa anzalallah qul huwallahu ahad, lalu Allah menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Ada juga ya, hadis lain yang menyebut dari mana atau apakah Tuhanmu min fiddatin, dari emas ya, min dahabin aw fiddatin, dari emas atau perak, lalu diturunkan surat Al-Ikhlas ini. Maka isi dari Al-Ikhlas ini kita harus mengetahui bahwa keikhlasan itu hubungannya dengan kenalnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahid, Al-Wahid kalau pakai ya artinya adalah satu-satunya. Kita ambil satu contoh, misalnya tentang ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah lah yang menyembuhkan semua penyakit. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, kita agak susah di zaman kita ini memahami bahwa Allah yang menyembuhkan penyakit, ketika ya, fokus kita itu adalah pada kasus kenyataannya hidup di zaman sekarang seolah-olah yang menyembuhkan penyakit itu ya obat. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana menggabungkan dua hal, yang satu menyatakan Allah yang menyembuhkan penyakit, sementara kenyataan realitas yang dihadapi seolah-olah yang menjadikan sembuh itu adalah obat, kemudian yang dilakukan dokter ataupun yang melakukan terapi, walaupun yang melakukan terapi dan tidak diterapi itu nggak kenal Tuhan juga sembuh. Ini kan menjadi perkara yang tentu harus dijelaskan, tidak boleh mengambang. Maka di dalam Islam itu ada ya, istilahnya saja, itu ada istilah yang langsung penyembuh atau golongan yang Allah sebut bagian penyembuhan, ada yang golongan obat. Kenapa kalau orang bertanya, beberapa pengalaman ya orang tentang mengkonsumsi misalnya madu, mengkonsumsi turunan dari madu, ada propolis, terhadap ya, sakit-sakit tertentu, kenapa dia beberapa testimoni menyatakan, oh saya sembuh gara-gara minum ini, sembuh gara-gara minum itu. Kira-kira kalau jawabannya apa? Kalau kenapa dia bisa sembuh? Karena madu dan apa yang keluar dari madu Allah sebut sebagai syifa. Syifa itu bukan obat. Syifa itu alat yang bisa menghadirkan kesembuhan. Jangan heran suatu saat orang sembuh hanya gara-gara dibacakan Al-Quran, karena memang Al-Quran juga disebut syifa, penyembuh. Nah, dari hal-hal ini tentu ketika Allah yang Maha Penyembuh, memang segala sesuatu itu kan berarti ada yang Allah melibatkan
secara langsung orang-orang dengan sesuatu yang tadi harus diusahakan, ada yang sembuhnya tidak harus diusahakan. Contoh misalnya kalau orangnya patah tulang, ya, tidak diurut ataupun tidak disambung, itu kalau dia cuma mengatakan nanti Allah menyembuhkan, itu ada penyakit-penyakit yang dia kayaknya kalau nggak dilakukan usaha tidak bisa langsung sembuh walaupun lama. Tapi kalau penyakitnya itu yang gangguan terus misalnya yang dalam yang tidak kelihatan faktor langsung itu nanti kalau dibiarin bisa apa? Bisa sembuh, karena kan ada penyakit yang memang kelihatan sebabnya, ada penyakit yang tadi dulunya karena racun kemudian tiba-tiba ganggu kadang enggak, yang gitu kan nggak bisa dideteksi langsung. Sesuatu yang tidak bisa dideteksi langsung itu tinggal tunggu waktu aja sebenarnya. Waktunya selesai sakitnya akan langsung sembuh tanpa obat-obat yang tindakan langsung. Tetapi kalau yang terjadi itu adalah sesuatu yang kelihatan, maka harus ada hal yang bisa dilakukan secara tindakan, baru sisanya kesembuhannya diserahkan kepada Allah. Ya jangan jauh-jauh, ya keseleo saja misalnya kalau umurnya sudah di atas 50 kemudian keseleo, itu walaupun sudah diurut itu nanti untuk benar-benar nggak kerasa butuh waktunya lebih lama daripada saat di bawah 50 tahun. Itu aja dah. Penyembuh itu akan merasa bahwa tindakannya sudah selesai, itu bisa jadi sakitnya belum selesai. Itu Allah Maha Penyembuh. Sehingga sebenarnya tindakan medis yang bisa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tadi, makanya tidak bisa kita sebenarnya ekstrim, apakah ekstrim anti obat itu nggak bisa, karena kita tinggal cari tahu dulu bentuk penyakitnya. Kalau penyakitnya itu hal-hal yang bisa tanpa tindakan secara langsung kemungkinan sembuh walaupun nggak melakukan apapun ada, karena waktu sakitnya aja yang Allah tetapkan, tinggal nunggu sembuhnya. Tetapi kalau yang perlu tindakan pasti ada tindakan dulu baru menunggu, kan tidak langsung sembuh juga setelah ditindak. Ini kan gambaran-gambaran utuh. Contoh misalnya, kira-kira obat yang dikonsumsi oleh orang-orang hari ini kalau diklasifikasikan, misalnya penyakitnya karena penyakit umur, apakah lututnya sakit, pinggangnya sakit atau yang lain-lain yang berkenaan dengan urat-urat itu, kalau ke dokter biasanya yang dikasihkan obatnya sebenarnya obat atau cuman penahan rasa sakit. Itu tadi. Padahal kalau mau yang dia tidak perlu minum obat, kemudian dia rajin saja, rajin ngapain kira-kira? Rajin main air yang banyak rajin ke kolam tuh. Kalau lututnya sakit misalnya seminggu sering sakit misalnya 3 hari sekali jangan berenang beneran cuma direndam jalan di air itu. Kalau dia terus menerus itu lebih sehat yang main air daripada minum obat yang tadi, karena kalau dia main air itu nggak ada serangan terhadap ginjal, nggak ada yang lain, kan dia tidak minum obat penahan rasa sakit, hanya melatih. Tapi kan orang zaman sekarang malas, belum lagi kadang-kadang nggak percaya, pokoknya kalau sakit ini saya cocoknya obat ini ya udah itu mah. Akhirnya kan persepsi bahwa padahal dia tidak menyembuhkan, tapi kalau sakit itu harus minta seperti itu. Padahal hal-hal seperti itu
Karena kan memang sudah kita anggap saja habis masanya. Cara perawatannya aja yang harus lebih apa? Lebih rutin, dan rutinnya jangan minum obat, rutinnya apa? Ya sebenarnya lebih murah kan kalau di sini misalnya kolam renang itu berapa? Ya 25.000 gitu ya. Ya udah 3 kali 25.000 75.000 terus seneng gitu ya. Kan kalau ke rumah sakit walaupun pakai misalnya lihat yang sakit aja udah. Ini kan hal-hal yang sebenarnya ketika kita mengambil satu saja dari bagaimana Allah penyembuh dan sebagainya, harus kita tetap ada ilmu yang harus kita pelajari sehingga apa? Ada nyambungnya dengan Allah. Jadi apa yang kok jangan heran misalnya apa? Oh, dia sudah berobat ke sana kemari sekian lama gitu ya. Itu kan sebenarnya obat bukan tadi, bukan penyembuh, semua juga bukan penyembuh. Bahkan gitu ya. Beberapa kasus itu dokter sudah mengatakan nih kalau nggak segera tindakan nanti apa ini lewat nih. Cuman orang ini belajar ngaji, tindakannya itu kata dia harus dimasukkan sesuatu yang dari babi misalnya. Ya, dia kan mikir kan, yang ngaji kan mikir aduh daripada kan sebenarnya kalau dia mau iseng sama dokter, yakin dok kalau ditindak saya pasti apa? Dokter di atas matre ya, kalau ternyata nggak jadi baik, pokoknya dokter tanggung jawab, pasti nggak mau. Kalau nggak mau ya udah nggak jadi aja dong. Karena apa? Ya saya cuma mau yakin aja bahwa apa? Ya dokter aja nggak yakin tindakan pasti, ya saya juga apa? Saya nggak mau memasukkan sesuatu, saya nggak yakin bahwa dengan sesuatu itu akan menyembuhkan. Tinggal saya menunggu apakah Allah mau memberi kesembuhan. Ada kesembuhan sementara dan kesembuhan total. Kalau kesembuhan sementara kan dia sehat lagi. Kalau kesembuhan total, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan sembuh total jadinya. Nah, ya nggak kena penyakit yang lama gitu ya, walaupun masalahnya baru. Ya, kan hanya itu yang digunakan hari ini secara psikologis. Orang-orang itu semangat berobatnya nggak ada tuh yang ya kan di zaman kita harus kita ngakui karena pengen cepat sembuh terus kemudian ibadah lagi rajin, rata-rata takut mati. Coba kalau tanya kenapa kamu mau ini mau itu, takut coba cepat mati takutnya. Padahal ya itu kan kematian tidak bisa dicegah, dan sakit apakah tindakannya menyembuhkan juga sebenarnya dokter sendiri. Kalau mau jujur dokter sendiri kan apa? Coba-coba juga. Kita aja yang seneng dijadikan apa? Coba-coba gitu ya. Ya, jadi artinya ini kan ada hal-hal yang ya harus mulai cari tahu dengan kondisi fisik kita itu kan tindakan-tindakan medis kadang-kadang membuat makin apa? Makin ruwet, bukan makin apa? Makin normal. Saya melihat misalnya ya intinya para ulama kan sebenarnya obat itu mubah jadinya, bukan sunnah. Tapi nanti kalau kita belajar hukum tergantung juga sih. Ada yang obatnya ini wajib bagi dia. Kenapa wajib? Karena dia kalau nggak diobatin merepotin semua orang, udah teriak-teriak, sudah ini mah. Kalau kayak gitu wajib lah bagi dia berobat. Karena apa? Bikin rusuh. Tapi ulama itu ada yang dia membolehkan orang tidak perlu berobat. Karena apa? Dia ini penyakit ini kan penyakit yang misalnya tiba-tiba cuma sakit perut, pas deteksi nggak ada, ya dia nggak minum apa-apa, dia tahan gitu ya. Karena apa ya? Dia yang penting dia tidak teriak-teriak, tidak merepotkan orang. Kata ulama yang gitu-gitu nggak ada masalah. Karena obat-obat saat ya rasa sakit yang sebenarnya kan bukan obat, dia hanya apa? Ya, penghilang rasa sakit. Nah, penghilang rasa sakit yang membuat dia malah tidak ingat Allah, itulah penentuan hukumnya. Jadi kalau ada orang gara-gara sakit itu akhirnya dia mau sholat aja repot nyelopot, ya udah bagi dia disunahkan berobat biar apa? Biar sholatnya enak, ininya enak. Tapi bagi orang yang tadi
Faham betul bahwa dengan sakit dan sholatnya dia dapat pahala, dia akan lakukan apa? Sakit dan sholat dapat pahala. Makanya sebenarnya obat yaitu bukan penyembuh, ya, obat. Jadi obat itu sesuatu usaha ya, yang dilakukan. Berarti obat itu kan hanya ikhtiar manusia yang tadi ya, yang mengharapkan mudah-mudahan dengan jalan itu ya memberi jalan agar dia ya mau mengharapkan kesembuhan dari Allah. Tapi repotnya hari ini kan tuh nggak nyampe. Sebab ya tadi dokter-dokternya dan sebagainya yang saat ini dicetak kan belum tentu mengenal tadi ya Allah. Hanya dokter-dokter yang sudah mulai ngaji yang akan dikatakan begitu sakit apapun dia tanya, Bapak muslim gitu, Bapak sholatnya gimana? Jadi dokter-dokter sekarang ada juga yang dokter jadi dai hebat gitu. Coba Bapak biar lututnya nggak terlalu sakit tuh Bapak coba apa? Yang nggak sholat dibilang apa? Ya tadi coba latihannya daripada suruh keliling suruh apa? Sholat coba gitu pagi itu. Dia sebenarnya apa? Ya ujung-ujung dari sakit itu kan yang ditakutkan orang wafat. Nah, kalau dia nggak sholat juga ya udah tahu dokter yang ngerti ini nanti Bapak teriak-teriaknya lebih kenceng daripada ya, sakitnya sekarang gara-gara Bapak nggak sholat gitu ya dengan alasan-alasan tadi. Ini gambaran. Makanya tauhid itu tidak bisa langsung ya kayak orang baik yang menyebutnya tasawuf ataupun filsafat bahwa pengenalan dengan Tuhan itu langsung apa? Maksimal utuh nggak, dia harus apa? Bertahap, dan yang paling bagus adalah dihubungkan dengan realitas-realitas yang sedang dihadapi. Makanya pendidikan tauhid yang paling jago kan Nabi gitu kan. Nabi itu ya ke anak-anak begini gitu ya, ke orang tua begini. Nah repotnya di kita itu kan kadang-kadang pelajaran tauhid apa? Bisa makan semua antara apa? Yang tadi ya dengan anak-anak yang TK dengan ini samakan semua bicara sifat ini sifat ya kan untuk ya, anak-anak segala sesuatu yang sifatnya informatif kemudian dia menjadi pengetahuan itu bagus, tapi bagi ya, karyawan-karyawan dan sebagainya tauhidnya harusnya ada tauhid yang berhubungan dengan aktivitas yang ditekuni dijalani. Makanya dokter perawat itu benar-benar harus belajar tauhid tentang proses hubungan antara ya obat, hubungan antara terapi pengobatan dengan kesembuhan yang Allah berikan. Itu harus ngerti. Maka kalau yang ngerti nanti dia tidak akan memaksa setiap orang harus minum obat, apalagi obatnya karena apa? Karena titipan pabrik obat, itu yang repot lagi. Jadi karena dokternya ketitipan obat dari pabrik obat, apalagi pabrik obatnya sudah bilang ngasih bonus nanti akhir Desember mau jalan-jalan ke mana dok, mau ke Eropa atau ke itu. Jadi udah dikasih tiket dulu, jadi dia harus apa? Setiap yang berobat nanti dikasih obat yang berhubungan dengan itu lebih parah lagi gitu ya. Ini kan proses pengobatan kita hari ini tuh kan banyak sekali yang apa? Ya, intrik-intrik yang tidak ada hubungan dengan penyakit dan pengobatan. Ya, ada juga yang masuk gitu ya, yang selain penyakit dan pengobatan gitu. Apalagi tauhid kan tadi. Kalau sudah urusannya dengan tauhid ya beda lagi ya. Jadi Allah tempat bergantung itu pedagang beda pelajaran tauhidnya gitu ya. Kemudian petani juga beda pelajaran tauhidnya, pelajar juga beda. Tadi semuanya harus apa? Sang pengajar tauhid harus benar-benar menyesuaikan dengan tadi ya, sesuatu yang bisa dipahami, bahkan yang bisa melingkupi kegiatan yang dijalankan tersebut. Ini kan kadang-kadang enggak, tauhidnya masih asma ya wa sifat sama, ini sama. Jadi apa? Malah dokter
dengan pasien debatnya bid'ah, kan berarti nggak nyambung. Ini bid'ah kan enggak, dokter ini harusnya dokter belajar tauhid yang apa? Dia harus matang dalam Allah sang penyembuh itu seberapa, posisi dokter di mana, kemudian pasien ini berapa, kalau begini dia berdosa, kalau begini dia berpahala, kan harusnya itu dapat, sehingga apa? Enak. Termasuk dokter hewan, walaupun hewan itu nggak ngelawan kan nggak bisa apa, main apa, tentang dokter hewan, pokoknya coba-coba aja lah, toh hewan ini kalau mati kan gitu ya, itu kan nggak bisa juga. Walaupun ya kedokteran hewan dan lain-lain itu kan kesibukan kita yang ditambah gitu, oleh pekerjaan kita sendiri. Nah, sehingga ini yang dari sisi tauhid itu yang kita pelajari surat Al-Ikhlas, makanya ada hubungan dengan ikhlas, itu kan ada hubungan dengan aktivitas sehari-hari yang dia laksanakan. Jadi itu seperti itu. Makanya misalnya ya berdagang itu kan nggak bisa ya hanya mengambil untung dari perdagangan, itu nggak bisa. Dia harus mengerti tentang ya potensi rizki, dia harus mengerti dengan ya seperti apa ya rizki itu, kemudian bagaimana ya jatah rizki, dia kan harus mengerti. Ujung-ujungnya sebenarnya dari jalur rizki itu kan berlomba-lombalah dari rizki yang Allah berikan itu untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya, kan hanya itu aja. Kalau kita nggak matang di belajarnya, akhirnya apa? Berlomba-lomba untuk banyak-banyakan rizki, kan jadi nggak jelas tujuannya. Karena ujungnya bukan ke sana. Pembagian rizki itu ujungnya adalah bagaimana ya, masing-masing kita bisa dengan rizki yang diberikan itu menghasilkan nilai pahala sebanyak-banyaknya di hadapan Allah. Itu berlomba-lombanya. Jadi yang dapat jatah rezeki sekian, dia memaksimalkan pahala sekian, banyak sekian, lebih maksimal lagi, itu yang harusnya dilaksanakan. Tetapi kan di zaman kita itu saja nggak nyampe, pelajaran tauhidnya nggak sampai ke sana. Pokoknya yang dipakai jurus orang bareng-bareng saja, bahwa enak, mana yang enak. Kalau rizki itu kalau bicara yang enak ya banyak dan lancar, itu baru enak. Tapi kalau diajak ngaji sedikit saja gitu ya, dihubungkan dengan jatah rizki misalnya. Jatah rizki itu kan kalau habis resikonya mati. Sekarang mau pilih mana? Rizkinya lancar dan banyak atau yang dikit-dikit saja kalau bicaranya dari jatah? Ayo, mau yang banyak dan lancar atau yang dikit-dikit saja? Kalau dia belajar dari jatah, kan kalau jatahnya cepat habis cepat mati. Jadi dia pilih yang mana? Banyak dan lancar atau yang dikit-dikit? Ya nanti manusia, saya mau yang dikit-dikit aja lah, biar umurnya apa? Kita nggak tahu datanya, tapi kan logikanya kalau yang banyak dan lancar itu logikanya apa? Cepat habis. Kalau udah jatahnya habis berarti apa? Wassalam. Jadi kenapa kadang-kadang kita ini hidup pengennya apa, ya Allah berikanlah apa rezeki saya banyak dan lancar. Tapi kalau kamu memang udah siap cepat wafat gitu ya, nggak siap juga. Doa orang lain pengen umur panjang kan gitu. Makanya kalau ditanya kenapa rahasia orang-orang di kampung dulu umurnya panjang-panjang, dia lebih suka dapat rezeki yang apa? Dikit umurnya panjang gitu kan, karena jatahnya lumayan dikit-dikit. Kenapa yang sekarang itu anak muda banyak cepet itu? Karena dia pengennya apa? Ya, instan dapat banyak, padahal jatahnya segitu. Jadi artinya dengan mengerti jatah dan itu aja kita akhirnya nggak banyak mengeluh. Karena apa? Mungkin dikasih dikit biar agak panjang gitu ya. Kalau dikasih lancar juga nggak berasa gerusuk. Jangan-jangan nih kalau lancar begini harus rajin-rajin, biar kalau jatahnya habis sedang ibadah gitu, bukan malah apa
Karena banyak jatahnya dia buat poya-poya kan, dia nggak tahu. Apalagi kalau bapak menjabat di RRC, kemudian bapak korupsi, langsung bisa habis jatah rezekinya, ditembak mati kan berarti ya, gara-gara korupsi. Coba kalau dia nggak korupsi, belum ditembak mati, berarti masih apa? Masih ada jatah. Jadi rizki berapapun yang Allah berikan, tugas kita dengan mengerti itu saja, itu langsung apa? Langsung banyak bersyukur lah. Karena apa? Ya kalau banyak ya syukur, pas kebutuhannya banyak. Kalau dia pas sedikit ya tadi ingat umur panjang aja, biar jatahnya nggak cepat habis. Walaupun contoh dari putri Nabi itu jatahnya dikit, Fatimah itu. Ya, karena hidupnya ada makannya susah. Ternyata pas Nabi wafat kan kata Nabi, yang dari keluargaku yang pertama kali nyusul adalah Fatimah. Bayangin, makan kadang-kadang 3 hari nggak makan, tapi wafatnya cepat. Berarti pertanggungjawaban rezekinya apa? Dikit. Jadi pengen yang dikit atau pengen yang banyak? Kalau tanya manusia pengen yang banyak lancar, itu manusia. Makanya manusia harus diajari untuk apa? Untuk mengenal Allah tadi, biar gak gitu-gitu. Jangan turuti manusianya. Kalau kita turuti manusianya pengen semuanya. Padahal apa? Ya, kalau sudah umur 70 dikasih semuanya juga bingung. Ya, karena butuhnya juga nggak banyak. Ya, butuhnya juga sedikit. Nah, sedangkan surat Al-Falaq ini ya sepasang dengan surat An-Nas. Kalau dalam surat An-Nas kemarin yang kita bahas adalah bahaya ya, musibah agama, makanya mengenal Allahnya lebih banyak. Sedangkan yang ini adalah disebut permasalahan dunia. Permasalahan dunia dari surat Al-Falaq ini itu tidak signifikan masalahnya. Karena apa? Cukup engkau berlindung kepada Rabb saja. Dan hubungannya dengan waktu subuh. Jadi banyak-banyak ya bangun subuh, kemudian berdoa. Hanya itu kalau masalah dunia. Jadi nggak usah terlalu banyak takut. Kenapa? Karena Allah yang menyebut untuk urusan perkara dunia cuma itu. Rajin-rajin ya bangun sebelum subuh sampai subuh, kemudian minta perlindungan. Yang pertama perlindungan itu ya yang kita harus hadapi jenis ya masalah di dunia. Yang pertama adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Baik ya. Ini kan kalau kita mau pakai ma saja, walaupun disebut tafsirnya tadi ada makhluk, tapi makhluk yang ma itu berarti selain manusia. Ini bisa ya binatang buas, binatang berbisa, bencana alam. Itu di ayat kedua ini, min syarri ma khalaq. Tsunami, semua itu adalah kategori apa? Gempa, itu kategori min syarri ma khalaq. Kenapa Al-Quran ini ya menggunakan ya, perkataan yang mencakup? Karena perkataannya sudah mencakup. Nggak usah disebutin gempa bumi, banjir bandang, enggak. Ya, binatang buas. Jenis kejahatan yang pertama adalah yang Allah ciptakan selain perbuatan manusia langsung. Ya ini apa? Yang berhubungan dengan alam dan binatang. Itu ayat kedua. Jadi efektif bahasa Al-Quran itu. Nggak harus disebutin apa semuanya. Banjir, gempa itu kalau nyebut kita sampai subuh juga nggak selesai, banyak macam-macam. Belum kemarin apa ya nyamuk ya semua. Allah cuma cukup dengan itu semua, min syarri ma khalaq. Jadi jenis kejahatan yang pertama adalah yang bersumber dari yang Allah ciptakan berupa binatang dan alam. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap. Dulu kejahatan malam gelap itu cuma perampokan. Apalagi dulu. Ya, tadi perzinahan. Warung remang-remang kan?
Nggak mungkin kan siang-siang orang remang-remang itu ya, malam. Kalau di zaman kita berkembangnya cepat banget. Ada pengumuman suara itu masuk malam, semua kejahatan malam, jadi bermacam-macam di kita sekarang ini berkembang. Ya. Jadi kata kuncinya kejahatan yang menggunakan potensi tidak waspada gitu. Malam apabila telah gelap itu dulu berkurangnya kewaspadaan. Dulu belum ada listrik, belum ada penerangan. Jadi kejahatan yang terjadi kurang waspada tadi. Ini ya kalau hari ini berarti mau siang hari kurang waspada bisa perampok. Jadi min syarri ma khalaq bisa berkembang juga. Ya, di kota-kota terjadi perampokan nunggunya pas mudik lebaran gitu ya. Itu karena apa? Itu masuk kategori gosip tidak wakaf dalam makna majaznya karena tidak waspada. Ada terus. Selanjutnya jenis dari wa min syarrin naffasati fil uqad, ini kan yang hakiki dan majazinya juga berkembang. Kalau kita hakikinya dulu itu benar-benar tukang sihir. Dan banyak tukang sihir itu kalau an-nafasat ini perempuan. Nah, majazinya banyak. Hari ini juga yang suka nyihir perempuan. Ya, walaupun dia tidak pakai sihir. Juga inti dari menyihir itu kan tadi menipu pandangan, menipu pandangan, kemudian apa? Menipu persepsi, itu sihir dulu. Sihir sekarang dia bisa kampanye nggak benar gitu ya, akhirnya ditipu, itu juga secara majazi kayak sihir. Jadi orang
tertarik sama dia karena dia bisa meyakinkan, padahal dia nipu misalnya, itu bisa hari ini ya. Makanya semua itu ya, ini satu jenis kejahatan yang bisa menggunakan sihir, klinik plus tadi. Makanya kalau yang ya kategori-kategori tadi menipu itu ke arah sana, itu disebut grup yang dengan poin tadi. Nah, sedangkan yang paling tua kejahatan itu adalah dari hasad. Nah, ini yang paling susah sebenarnya diobati, yang dari hasad ya, karena nggak masuk akal memang yang dilakukan oleh orang yang dengki. Makanya kedengkian pertama kan iblis terhadap Adam. Karena kalau menggunakan di sini hasid itu kan makhluk yang bisa hasad itu kan dua, manusia dan jin, itu bisa hasad dia. Nah, iblis termasuk kan ketika dia terjadi proses ini. Nah, walaupun kalau orang hasad nanti dipakai semua. Coba kalau di film-film itu yang hasad itu nanti apa? Pakai ular dikirim ke apa? Musuhnya, ntar pakai apa? Dukun, ya semua itu akan terjadi tuh kolaborasi seluruh kejahatan. Nah, dengan 4 ayat ini Allah menggambarkan proses kejahatan di dunia cuma itu saja. Itu saja. Jadi kalau antar manusia 2 tadi. Ini manusia ada iri atau tidak. Kemudian yang kedua, manusia ini tadi menipu atau menyihir. Itu yang dilakukan. Nah, baru kemudian ada juga kejahatan yang tadi ya, kurang waspada. Nah, ini kenapa Allah sebut cukup berlindung kepada Rob? Karena kan efek dari kejahatan tadi itu sebenarnya nggak ada masalah di hadapan Allah. Asal ketika mendapatkan seluruh jenis kejahatan yang ada di dunia mengembalikan kepada Allah dan tadi ya menerima kejadian itu, lalu apa? Ya berlindungnya kepada Allah, minta tolong harapannya kepada Allah lagi. Selesai kalau itu. Dirampok ya, habis ya gimana lagi? Mau nangis, mau teriak udah habis ya. Makanya paling aman kembalilah bahwa di dunia ini ada urusan dengan Rob, karena yang memberi rezeki adalah ya asmanya pakai Rob, yang memberi jatah sehat hidup pakai Rob. Semua yang dikurang-kurangi itu suruh berhubungan dengan Rob. Artinya apa? Minta perlindungan saja, berdoalah kepada Allah. Maka yang dikuatkan adalah tadi doa-doa dan juga kebaikan. Toh ujungnya ya kalau dia mau dari sisi karena dirampok sampai habis, kan minimal yang dirampok itu dia nggak perlu apa dimintai pertanggungjawaban, udah nggak ada. Nggak ada laporan gitu, udah nggak akan ditanya, udah dirampok ya Allah ya udah. Jadi ini hal-hal yang sekali lagi hubungannya dengan surat Al-Ikhlas sangat jelas, karena pelajaran kita itu apapun yang terjadi harus berhubungan dengan tauhid yang harus kita pahami. Makanya kalau ada apa-apa jangan buru-buru dulu, coba diam dulu, renungkan dulu, kemudian apa? Kalau nggak nyambung dengan tauhid, nanya. Jadi perkara kehidupan orang beriman itu di situ. Mau sakit kah, mau apa, jangan buru-buru ngapa-ngapain, tapi apa? Hubungkan dulu, ini hubungan saya dengan Allah dalam perkara ini apa? Itulah sebenarnya yang diinginkan tauhid itu. Karena dia akan menyiapkan apa? Tahap awal ini kepada Allah begini, ini semuanya akhirnya nanti kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang lain itu dianggap pertolongan-pertolongan Allah yang didatangkan oleh Allah. Ya kalau kehidupannya seperti itu akan aman. Makanya ini memperkuat surat An-Nas yang kemarin. Ada ilmu yang harus menjadi kesadaran kita, ada sesuatu yang di dunia ini dan kehidupan dia ada hubungan antara kita dengan Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, Allah semuanya dengan Allah. Maka apa? Dalam menunggu koneksi antara kita dengan Rob, maka ditunggunya dengan apa? Dengan ya jangan melakukan tindakan yang melanggar aturan. Itu kan kaitan dengan malikin nas.
Malikin nas itu aturan. Jadi kalau ada apa-apa diam dulu kalau nggak ngerti. Yang penting jangan dulu melanggar aturan Allah. Kemudian hiburan berikutnya apa? Ilahin nas adalah ibadah kepada Allah. Jadi gitu, ada peristiwa, renungkan dulu hubungan saya dengan Allah. Kemudian apa? Jangan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Allah. Kalau belum ada solusi, ibadahnya dulu ya. Zikirnya dulu, tadi sholatnya dulu, doanya dulu, sambil menunggu apa? Pelan-pelan bagaimana ya, dari ketentuan Allah apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan juga harus tahu. Selama ini kalau terjadi sesuatu, manusia itu sangat mudah, asal beres, yang penting apa? Mau nggak mikir-mikir apakah melanggar ketentuan Allah atau tidak, bisanya suka begitu. Makanya dari pola An-Nas, kemudian Al-Falaq dan Al-Ikhlas sudah ketahuan. Masalah jangan kamu besarkan dulu. Kamu kalau kembali kepada Allah berarti masalahnya kita anggap apa? Ini dari Allah. Kemudian yang kedua, tindakannya mulai jelas. Jangan melakukan apapun yang melanggar ketentuan Allah. Baru kemudian solusinya adalah kalau nggak tahan dan masih gamang, banyakin ilahin nas. Ilahin nas itu adalah ibadah-ibadah kita yang kita gunakan terapi awal. Jadi sebelum terapi-terapi yang lain, terapinya itu adalah ilahin nas. Zikir kah, baca Quran kah, semua yang kaitan-kaitan dengan ibadah. Baru kita benar-benar mulai pelan-pelan. Kalau nanti kita nggak bisa menyelesaikan secara pribadi, berarti nanya. Ini ketentuan hukum ini apa, nanya. Makanya yang lalu sudah kita sebut ya, hidup secara Islam itu lebih mudah dari ujian. Karena kalau ujian nggak boleh nyontek, malah kalau urusan Islam bapak harus nyontek. Kalau belum jelas contekannya, jangan langsung ditulis. Harus apa? Harus tanya lagi, ini benar nih jawabannya ini. Ya tanya lagi. Silakan sebanyak-banyaknya informasi. Kalau udah benar iya ini jawabannya, baru silakan mulai contek itu. Caranya seperti itu yang dilakukan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Gimana Pak Muhlis? Baik, jadi insya Allah mulai ada kasus di surat ya, Al-Lahab. Al-Lahab itu kasus pertama. Kalau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan nggak ada kasus. Jadi kasusnya langsung Al-Lahab. Al-Lahab itu saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad, tapi tidak masuk surga, malah masuk neraka. Jadi artinya ini kan langsung kasus yang harus dihubungkan dengan kekuatan kita dari Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu kalau nggak dipakai bisa seperti Al-Lahab. Itu yang insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bedah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.